Nah, sementara perbedaan daripada pembagian yang alami dan yang logika, teman-teman, agar supaya kita bisa melihat ya, dan kita bisa menentukan, oh yang ini pembagian alami, oh ini pembagian logika. Kita tahu apa beda keduanya. Jadi perbedaan antara golongan alami dan golongan logika, kalau golongan logika dia lebih kepada ya, sesuatu yang dia bagi itu dapat kita predikasi, dan kita bisa membaliknya. Misalnya predikasi tentang ya, manusia adalah binatang rasional. Binatang kita bisa balik menjadi manusia bisa binatang rasional, kita bisa balik menjadi manusia pula bisa kita balik menjadi binatang rasional. Itu kalau pembagian mantik atau pembagian logika. Nah, sementara pada pembagian alamiah dia tidak bisa dibalik ya, maka dia akan menjadi sesuatu yang berbeda pada pembagiannya. Misal pada pembagian air adalah terbagi menjadi hidrogen dan oksigen. Kita tidak bisa katakan bahwa air adalah hidrogen adalah air. Tidak bisa. Sama seperti kita bagi manusia menjadi tulang, darah, daging, dan sebagainya. Ketika kita sebut darah, sama dengan manusia, itu juga akan menjadi sesuatu yang berbeda. Beda halnya dengan pembagian logika, di mana ketika predikatnya adalah manusia adalah binatang rasional, kita balik manusia sama dengan binatang rasional, kita balik binatang rasional sama dengan manusia, maknanya sejalan. Jadi seperti itu. Nah, pembagian logika juga ya, bedanya dengan pembagian alami. Pembagian logika dia melihat dari jenis teratas ke partikulir, sementara pembagian alami dia membaginya secara langsung. Makanya tadi alasannya, makanya dia tidak bisa kita balik dia menjadi predikat-predikatnya. Jadi seperti itu antara pengelompokan dan pembagian, atau pembagian golongan alami dan pembagian golongan logika. Nah, kenapa kita bahas dalam logika mengenai dengan pembagian ini, teman-teman? Karena dengan pembagian ini juga itu menjadi sebuah tangga pahaman bagi kita agar menolong kita dalam mendefinisikan sesuatu yang kita ingin definisikan. Jadi kita bagi misalnya dari benda ya, ada benda yang berkembang, ada benda yang tidak berkembang. Benda berkembang kita bagi lagi menjadi tumbuhan dan binatang. Ya, tumbuhan kita bagi menjadi ada yang pendek, tinggi, dan sebagainya. Ya, binatang kita bagi ada manusia, ada kuda, ada sapi, dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertolongan bagi kita dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi, kalau kita sudah memahami syarat-syarat definisi sebagaimana yang saya jelaskan pada part 14, maka untuk menolong kita memahami apa yang harus kita definisikan itu, kita harus paham juga pada pembagian dan pengelompokan ini sebagai bentuk tangga pahaman kita dalam mendefinisikan sesuatu.